Pimpinan BNI Kupang atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial. Kami hormati Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Koordinator Wilayah 1 Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bidang, Kepala Seksi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Dinas Sosial Kabupaten Kupang dan Kota Kupang yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Korkap Korkot Dinas C Nusa Tenggara Timur yang Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi Bandung. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita melakukan kegiatan rekon hari ini, mari kita hadapkan doa kita. Sosial PKH tahap 3 Program Perlindungan Jaminan Sosial. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Provinsi, terhormat Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Bapak Ibu Pimpinan Dinas Sosial Kabupaten Kota seprovinsi NTT, Bapak Ibu Pimpinan Himbara seprovinsi NTT, Bapak Ibu Korwil Korkap Korkot APD, singkatnya peserta rekonsiliasi penyaluran bantuan sosial PKH tahap 3. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Keluarga Harapan, ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang berencana, berarah, dan berkelanjutan dalam bentuk program Keluarga Harapan sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan. Pada penyaluran bantuan sosial tahap 3, berdasarkan data terakhir, diketahui bahwa bantuan sosial yang tersalurkan sebesar 303.471.475.000 rupiah untuk 381.403 KPM. Untuk itu, pada rekonsiliasi tingkat provinsi untuk bantuan sosial PKH tahap 3 ini menjadi ajang bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota bersama Himbara dan SDM PKH untuk dapat mencari solusi bersama dari beberapa kendala dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Maksud dan tujuan kegiatan rekonsiliasi penyaluran bantuan sosial PKH tahap 3 diharapkan dapat memberikan gambaran, informasi, dan kendala di lapangan, serta memastikan keakuratan penyaluran bantuan sosial PKH agar tepat sasaran. Peserta kegiatan terdiri dari 35 orang yang mengikuti kegiatan di Hotel Sotis melalui luring yang terdiri dari perwakilan Himbara, pimpinan dinas penyaluran bantuan sosial PKH tahap 3 Program Perlindungan Jaminan Sosial didasarkan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Provinsi NTT tahun anggaran 2021. Secara resmi kegiatan rekon penyaluran bansos PKH tahap 3 tahun 2021 kepada Bapak Kadis, tempat dan waktu kami berikan. Yang saya hormati para kepala dinas kabupaten kota atau pejabat yang mewakili,
baik yang mengikuti secara langsung dan juga secara daring. Yang saya hormati para pimpinan Timbara Pansus PKHC Provinsi Nusa Tenggara Timur, hadir dari BRI 46, ada ya, BRI ya, BRI, dan juga dari BNI, ya BRI 46 dan BRI. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Korwil, Koordinator Kabupaten Kota, Urusan PKHC Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga para kepala bidang baik dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga dari Kota Kupang, kepala bidang ya, ibu-ibu dari kabupaten. Bapak Ibu sekalian, intervensi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penurunan angka kemiskinan di provinsi salah satunya melalui adalah program perlindungan dan jaminan sosial dan juga program Keluarga Harapan. Dan tentu juga ada program-program lainnya, tapi ini intervensi dari Kemensos melalui program ini untuk menyentuh masyarakat miskin melalui program-program Keluarga Harapan. Tadi ini angka ini cukup besar, diterima dari 1 triliun lebih, itu 750 miliar. Itu 3.690, diterima oleh kurang lebih 371.264 KPM yang tersebar di Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari APBN. Ini kalau APBN tidak ada lagi, ya berarti semakin dalam ya, semakin dalam. Karena sampai saat ini saya lihat intervensi APBD bansos-bansos seperti ini. Jadi kalau saya membayangkan misalnya alokasi dana ini hilang, dan saya harapannya kita bisa membayangkan betapa terjadi lonjakan kenaikan angka kemiskinan dan tentu juga kedalaman dan keparahan. Selanjutnya pada penyaluran tahap 1 yang dilakukan pada bulan Maret 2021 itu sebesar 295 miliar 926.525.000 untuk 351 KPM lebih, dan penyaluran tahap 2 315 miliar untuk lebih untuk 707 KPM. Ini sudah dilakukan, dan tentu berbagai persoalan-persoalan yang ada di tahap 1 itu harus teman-teman di kabupaten bisa menjadikan pelajaran, mengambil hikmah dari persoalan-persoalan yang mungkin kita dapat di tahap 1 dan 2 untuk melakukan perbaikan-perbaikan di tahap yang ketiga. Soal ini juga yang sangat penting adalah soal NIK ya. Perbaikan NIK ini juga harus secara serius diperhatikan sehingga terkoneksi dengan proses penyalurannya. Jangan sampai ketika mau pergi buka ternyata ini rekeningnya kosong terus, ya ada kesalahan di NIK-nya, ada kesalahan di ininya. Ini istilah bantuan sosial rupanya. Bantuan sosial baru yang mencapai pemutakhiran data berbasis NIK. Data DTKS baru tercapai 41,08%. Untuk itu perlu dukungan bersama segera menuntaskan. Nah ini baru pada tahap pada presentasi di 41,08, 1.475.000 untuk 381.000 KPM lebih. Dari data sementara ini diketahui bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam penyaluran bantuan sosial, misalnya buku tabungan, kemudian ATM yang hilang ya. Itu juga bisa bantu mereka karena mereka tidak
punya akses untuk mengurus itu. Yang bisa urus adalah teman-teman yang punya tanggung jawab, diserai tanggung jawab untuk mengurus itu. Kalau rusak ya dibantu mereka bagaimana memfasilitasi mereka. Ini ada yang tinggal di kampung-kampung di jauh-jauh. Pemerintah pakai pemerintah berjalan baik dan 100%. Dan sekarang doa kita adalah mudah-mudahan Menteri jangan cabut bantuan. Ya. Itu doa seluruh dinas sosial se-Indonesia itu. Ya. Kalau dicabut ini bantuan sudah habis. Bayangkan di uang begini banyak, kemiskinan kita berada pada 21,21%. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan rekonsiliasi penyaluran bansos tingkat tahap 3 ini. Semoga langkah nyata yang dilakukan ini sebagai bentuk dan upaya wujudkan Nusa Tenggara Timur NTT bangkit dan NTT sejahtera. Dan tentu salah satunya adalah angka kemiskinan yang ditekan dan tentu juga stunting. Karena PKH ini berhubungan dengan dua stunting. Hari buahnya ikut di Sylvia juga ngomong tentang stunting. Bagaimana intervensi dana PKH masuk dalam penanganan stunting. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan dalam harapan-harapan di atas dan tentu atas izin kita semua yang hadir pada siang hari ini, saya membuka pertemuan rekonsiliasi penyaluran bantuan sosial PKH tahap 3 program perlindungan jaminan sosial ditandai dengan 5 kali kejutan. Tetapi satu Pinca yang mengikuti secara offline yaitu Pinca Kota Kupang. Dan untuk kepada Bapak Ibu yang berada di 20 kota kabupaten, Pinca, Kadis, Kabid, Kepala Seksi maupun Porkap-Porkot agar mengikuti dengan baik. Untuk itu kami mohon kepada kita semua, mungkin kita sistemnya panel nanti. Nah, untuk itu saya informasikan kepada Pinca-pinca yang ada di kabupaten kota, kita akan berikan waktu 10 menit. Paparkan slide, satu Pinca 10 menit. Kami berikan yang pertama Pinca Kota Kupang. Kalau saya sampaikan, Pinca Kota Kupang membawahi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Sabu Raijua. Untuk itu, setelah itu baru kita lanjut dengan Berry kalau sudah bergabung dengan program itu kesempatan sebetulnya kita berikan kepada percaya pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial. Salah satunya adalah program Keluarga Harapan. Jadi program Keluarga Harapan ini sudah berjalan sekian lama. Ada dua hal yang mendasari. Nanti melalui kartu ini bisa mengambil bantuan sosialnya bisa ngambil ATM langsung, bisa juga lewat aplikasi. Nanti ini adalah mekanisme penyalurannya. Nah, kita itu jelas di sini satu orang ya, kita itu 19 kartunya yang jadi adalah 19.173. Ini penyebabnya adalah karena ada NIK yang double ganda. Ini barangkali nanti ada yang ingin mengkonfirmasi. Jadi ini totalnya Bapak Ibu secara rinci datanya demikian di bawah dari layarnya.
Baik, saya bacakan aja. Tahap ketiga itu 380.367, kemudian yang belum bertransaksi sampai dengan Oktober itu berarti tanggal kemarin ya, tanggal 24 kalau nggak salah nih, itu 877, kemudian total penyerapannya berarti 94% ya, 94%. Kemudian Kabupaten Belu, Kabupaten Belu ini total penyaluran 11.997 KPM, nominalnya 8 miliar lebih, 8.33750.000 ya. Kemudian yang belum bertransaksi itu ada 619, penyerapannya persentase 94. Tahap 3 ini kan kita menggunakan cut-off tanggal 20 Oktober ya, Yasin. Artinya berdasarkan pengalaman di pengecekan para penampil itu ada yang jumlah yang belum transaksi itu sudah menurun. Nah itu oke, wajar, maksudnya wajar. Karena mungkin patokan yang belum transaksi itu tanggal 24 Oktober ya ini sekarang. 24 Oktober itu 18.519. Sementara sekarang sudah tanggal 29 ya, artinya sudah banyak. Saya meminta maaf dari pimpinan cabang karena mungkin kegiatannya sudah di akhir bulan, kegiatan Bapak Pinca dan asisten manajer mungkin agak banyak di akhir bulan sehingga diwakilkan oleh saya sendiri PSI Bansos untuk belanja ke pemenang. Mungkin bisa presentasikan siang ini sama halnya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pinca, dasar hukum mekanisme alur pembagian nanti sama. Mungkin yang saya tambahkan ya apa yang terjadi saat ini wilayah kerja dari belanja ke pemenang. Mungkin slide sudah bisa ditampilkan yang pagi tadi mungkin sudah dihitung. Kepercayaan kepada BNI untuk ikut menyalurkan bantuan PKH teristimewa untuk PKH yang tahap ketiga ini. Kami perlu laporkan bahwa untuk di BNI puji Tuhan semua dapat berjalan dengan baik. Untuk rekapan yang dapat kami sampaikan saat ini bahwa memang untuk di Kabupaten ND, kalau ND kebetulan itu kita cabangnya terpisah dengan Kupang. Untuk daerah NTT, BNI sendiri ada 3 cabang, yaitu cabang Kupang, cabang ND, dan cabang Momere. Nah, untuk penyaluran PKH yang masih ada pending di BNI itu yaitu di BNI ND. Untuk data yang ada di sini, untuk ND sendiri masih yang belum melakukan pencairan. Untuk 7 ini ada 4 yang belum tersalurkan. Itu memang kalau di sini kita lihat kodenya memang belum, bansosnya belum masuk ke rekening. Kemudian kalau 3 belum terima buku tabungan dan atau kartu. Nah, terkait dengan ini kami akan koordinasi dengan BNI cabang ND. Kalau untuk BNI cabang Kupang yang masih ada kendala di sini, satu belum dicairkan, yaitu dari Ramadan dan Minggu. Dan mungkin masih terus bahwa satu itu kendalanya masih ada di usia dan teman-teman di BNI itu sudah melakukan koordinasi yang baik untuk melakukan upaya pencairan dengan menggunakan surat kuasa.
platform baik yang di ruangan ini maupun dia mengikuti secara Zoom, kita bisa sama-sama mencermati data dari BRI yang sudah direkapitulasi oleh BRI Cabang Kupang mewakili semua BRI cabang di NTT berkaitan dengan progres penyaluran bansos tahap 3. Mungkin pada kesempatan ini saya memberikan kepada semua kabupaten kota untuk coba mencermati data ini. Pasti akan beda karena cut off-nya tanggal 20. Lalu mungkin teman-teman di lapangan sudah pegang data yang pengecekan yang terbaru, mungkin lebih kurang, tidak ada soal. Tapi kita coba lihat sama-sama ini, mungkin ada hal-hal yang menjadi persoalan di Kabupaten Kupang ya. Oke, dari Sumba Barat dulu, silakan. Maka terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mungkin dari tampilan data yang 298 itu lebih kurang sudah seperti begitu. Karena di dalam perjalanan penyaluran untuk Sumba Barat sendiri itu masih ada data yang memang terblokir pusat, yang BRI sendiri juga tidak bisa melakukan pencabulan tersebut. Itu kan mungkin ini bisa dicarikan solusinya supaya ada beberapa mungkin yang terblokir pusat bisa dibukakan oleh BRI kabupaten. Kedua, di dalam proses perjalanan juga masih ada buku dan KKS itu yang tinggal di BRI. Itu karena proses tulisan antara BPNT dan PKH. Karena penyaluran di BPNT sendiri itu kami SPPK itu tidak dilibatkan dalam penyaluran BPNT. Ditambah lagi itu baru tahun 2001 itu menjadi SPPK. Sehingga memang ada beberapa yang kami sudah terus di lapangan. Tadi laporan saya ke PDKP itu ada 15. Silakan. Welcome to the berjalannya waktu tinggalnya 475. Yang menjadi permasalahan pertama itu Pak, yang boleh melakukan penyaluran tahap 3 sampai 4. Yang pertama yang terjadi di Timur Utara sampai Timur Utara itu akhirnya tertukar yang pertama, tertukar antar kecamatan dalam kabupaten, antar kecamatan dalam kabupaten karena KPM memiliki nama yang sama, sehingga misalkan KPM itu pasti gitu. Yang kedua itu berkaitan dengan KPM yang belum terima buka dan KKS itu masih tercatat ada 152. Nah, pada kesempatan yang ke-25 ini kami mohon bantuan solusinya seperti apa biar tidak terbawa ke rekon yang berikut ke tahap 4, karena di ini juga bawaan juga di rekon tahap 1 dan tahap 2 masih belum terselesaikan di tahap yang KPM yang belum terima buka dan KKS. Harapan kami di rekon ketiga ini ada jawaban pasti dari pihak Himbara kapan KPM kami yang belum terima buka bisa terima, sehingga mereka bisa menerima bantuan dengan nyaman. Yang berikut Pak, berkaitan dengan 211 KPM ada di SP2D tapi saldonya 0. Itu kira-kira ceritanya itu seperti apa? Saldonya 0 itu. Kemudian ada yang belum terima buka dan KKS yang kartunya rusak. Kemudian yang ini soal dalam KKS ini sampai PT itu yang katanya belum bisa didistribusikan. Lalu yang Kabupaten Kupang soal ini KKS terblokir ini, jadi mereka harus jauh-jauh dari Ampoang, jalan yang susah dan transportasi yang sangat lain. Kemudian yang by system mungkin nanti kami juga bantu jawab untuk yang NE, yang pensiun dan lain. Kesempatan pertama saya berikan. Fungsinya itu sebagai penyalur. Penyalur itu artinya kita ini sebetulnya pasif, karena kita itu ditugasi hanya untuk menyalurkan. Tentu apa yang kita salurkan berdasarkan perintah dari pemilik
duit tersebut dalam hal ini Kementerian Sosial melalui Menteri Keuangan. Nah, apabila terjadi terblokir, ini sebetulnya kalau pusat yang memblokir, ini pasti BRI juga diperintah oleh yang punya duit, dalam hal ini Kementerian Sosial. Jadi ini yang terjadi sebetulnya. Namun demikian Bapak Ibu, kalau memang hal ini terjadi, kami pun akan berupaya untuk menanyakan juga kepada pusat kami terkait alasan pemblokiran tersebut. Biasanya alasan pemblokiran ini macam-macam, mungkin karena ada pendobelan dan lain sebagainya, atau ada alasan lain yang oleh kementerian dianggap ini perlu diblokir sementara, biasanya begitu. Fungsi kami hanya koordinasi juga, koordinasi dengan kantor pusat BRI. Tapi beberapa case itu pemblokiran ini berdasarkan perintah dari pihak Kementerian Sosial. Intinya gitu Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan kartu yang belum terdistribusi, ini menjadi tanggung jawab kita, tanggung BRI juga. Dan harapan saya begini, pendistribusian kartu maupun buku ini biasanya kita bersama-sama dengan teman-teman pendamping sosial dari dinas sosial. Silakan nanti dijadwalkan dengan baik. Tentu kalau ada jadwal dan tempat ditentukan, BRI akan menyesuaikan. Biasanya begitu. Jadi perlu komunikasi di lapangan. Bisa di lapangan ini yang pintar-pintar ngatur adalah teman-teman petugas bansos yang tadi ditanyakan, dengan juga teman-teman dari pendamping pihak dinas sosial, pendamping PKH terutama. Jadi tidak ada masalah tentang pendistribusian ini. Yang penting lakukan aja komunikasi dengan baik, tentu bisa kita selesaikan nanti. Kemudian yang berikutnya dari TTU ya. TTU ini adanya kartu yang tertukar. Kalau kita cerita ya, itu penting ya, karena kalau tidak ini juga kita juga rame-rame ini ya. Rame-rame di dalamnya ya. Itu yang terakhir. Yang kedua mungkin berkaitan dengan ini Pak Kabid, soal koordinasi antara PKH dengan sembako berkaitan dengan edukasi non tunai supaya pelaksanaan di lapangan bisa jalan. Misalnya KKS-nya, oh ini ternyata KKS menggunakan KKS yang sama, gitu. Jangan sampai mungkin ini nanti bagian di rapor-rapor kita perlu sampaikan supaya KKS ini baik sembako ya, teman-teman TKSK maupun pendamping kita atau pendamping manapun supaya bisa melakukan edukasi supaya KKS itu bisa dijaga dengan baik. Kalau tidak rusak dan mereka tidak bisa ambil bantuan. Mungkin sebentar, Pak Kabid mau tambah atau sebentar? Sebentar, oke. Itu dipikirkan supaya ada ATM BRI atau kantor unit BRI di sana, karena sudah beberapa minggu yang lalu kami keliling Monef, PKH dan bantuan sosial yang lain di beberapa kecamatan di Kabupaten Kupang. Kami temui banyak sekali pengeluhan daripada KPM-KPM yang ada, terutama di wilayah Ampoang. Mereka sangat sulit sekali untuk mendapatkan bantuan sosial. Hanya dengan satu kali tahapan penyaluran itu mereka harus mengeluarkan uang lebih daripada apa yang mereka dapatkan. Sehingga pada kesempatan yang sangat berharga ini, kebetulan ada Bapak Pincap Kabupaten, bisa menerima usul kami ini untuk ditelaah lebih lanjut, sehingga kami boleh mendapatkan kantor unit di BRI di wilayah Ampoang untuk Kabupaten Kupang. Itu yang pertama. Yang kedua, pada kesempatan ini juga kami mohon terkait dengan pendistribusian KKS untuk wilayah Ampoang, kalau bisa
petugas yang sudah ditugaskan sebagai petugas bansos di wilayah Ampoang. Juga kami diberikan tembusan surat pada saat pendistribusian itu, sehingga kami di dinas tahu berapa banyak KPM yang sudah diberikan atau sudah didistribusikan KKS dan Butapnya, sehingga memudahkan kami di dalam berkoordinasi dan pengontrolan atau pengawasan. Itu saja. Terima kasih. Untuk melakukan pencairan secara komunitas, di mana suatu akses itu berusaha untuk datang supaya kita bisa berpikir bersama-sama. Rekomendasi apa yang bisa kita buat dan itu berlaku semuanya. Sehingga kebijakan yang dibuat oleh AJB ini yang itu adalah bagian dari BRI tidak tumpang tindih. Nanti sepertinya mungkin penyaluran. Kalau kita rata-rata Sumba Barat itu penyaluran itu hanya dibatasi beras sama telur. Kalau masyarakat itu ternak ayam terus ternak ayam telur, buat apa dibeli telur lagi? Ini perlu dipikirkan. Jadi saya rasa ini kesempatan yang luar biasa. Bicara soal AJB supaya dapat dilihat kemudian. Terus untuk potongan. Potongan itu saya mau kalau bisa dengan forum presiden ini yang dihadiri oleh kepala pusat dari tujuan kita adalah untuk melayani, jadi tidak ingin melayani masyarakat. Teman-teman dari dinas sosial juga sama, fungsinya melayani masyarakat kita. Panjang kita punya misi yang sama, tujuan yang sama, saya yakin permasalahan yang ada di lapangan bisa kita selesaikan. Jadi kita tidak saling selalu menyalahkan, mencari kesalahan yang lain. Itu Pak yang bisa saya sampaikan untuk IPA ya. Kemudian untuk Ibu kasih dinas sosial dari Kabupaten Kupang, terima kasih Bu, ini saran yang baik juga untuk kami terkait fasilitas di Ampoang. Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini memang di Ampoang dan sekitarnya agak kesulitan terkait sinyal HP ya. Sinyal HP di sana agak kurang bagus sebetulnya. Kami ada agen di sana, agen itu pun kadang-kadang harus mencari sinyal. Sayangnya sinyal ini nggak bisa dibeli. Kalau bisa beli sinyal dan beli HP pasti enak. Di sana memang sinyal HP atau komunikasi ini belum begitu bagus, sehingga apabila kami tempatkan mesin ATM pasti tidak berfungsi, itu dijamin. Karena mesin ATM ini kami pakai sinyal Telkom juga sebetulnya, kami pakai seperti HP kita itu. Kemudian sama BRI unit pun pakai itu juga alat komunikasinya sekarang. Jadi itu kesulitan yang ada. Tetapi kami sudah berupaya untuk menjembatani kesulitan-kesulitan itu, yaitu mendatangi ke sana untuk melakukan penyaluran langsung. Tentu saja memang penyaluran ini tidak setiap saat bisa kami lakukan. Kenapa? Ini keterbatasan ND ya. Jadi memang kalau saya juga pernah di ND Bapak kurang lebih 7 tahun. Itu sokot, terus pakai itu juga lumayan ya Bapak ya. Jadi terkait dengan ini kita juga kebetulan untuk di cabang Kupang, kita juga satu sama yang bersangkutan cacat. Jadi kemarin kita juga kebijakan bahwa silakan memberikan surat kuasa kepada anak kandung atau yang dikuasakan dari bersangkutan untuk melakukan pendidikan. Tentunya surat kuasa ini sudah sah karena garansi pendidikan itu sudah tertuang terkait dengan memberikan kuasa dan hal-hal lain.
baiknya koordinasi dengan dinas terkait dengan agen briling yang mau ada untuk ditempatkan di lokasi-lokasi sulit, karena kita melihat jarak lalu dengan jumlah KPM-nya supaya disesuaikan agar tidak terlalu antara jarak antara si agen briling dengan satu dengan yang lain tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh, maksud saya gitu. Karena lokasi sulit, contoh kayak kalau di Kabupaten Kupang itu bukan semau saja, kalau menurut saya daerah Ampoang, kemudian lagi Amabi Oveto. Kesepakatan di luar kode etik dalam hal penyaluran bantuan sosial. Kemudian titik, dan pihak Dinas Sosial Provinsi akan berkoordinasi dengan Himbara untuk dievaluasi dengan pihak Himbara koordinasi dengan pihak Himbara Bapak Ibu, rekomendasi yang sudah kita lihat bersama, item-itemnya sudah kita perhatikan bersama. Nanti kita tindak lanjut, tapi mungkin saya pikir kita semua dengar bersama. Usul ini telah selesai, kita tutup. Untuk itu kami Ibu yang mengikuti secara virtual dari Dinas Sosial Kabupaten Kota, Pinca, Korkap, APD, dan semua yang bergabung dalam kegiatan rekon ini secara virtual atau secara daring 20 kota kabupaten, kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Untuk itu Bapak Ibu, Korkap tadi banyak usul saran untuk kepentingan kita. Mudah-mudahan hal ini bisa berguna untuk kepentingan kita. Untuk itu Bapak Ibu, hadirin semua, kegiatan ini kita tutup. Dan juga kita mohon kesediaan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk program ini memang program besar sehingga banyak personil yang terlibat di dalam program ini. Selain itu, keterbatasan kita baik SDM maupun fasilitas penunjang, sehingga akhir-akhir ini banyak kasus yang kita hadapi bersama. Saya baru pulang dari Manggarai Barat tadi siang. Kasus yang sekarang ada di sana dan juga sedang terjadi di kabupaten lain itu sama, yaitu ATM kita terbatas sehingga mau tidak mau lewat agen kita, agen BRI Link ini
membantu pihak bank untuk menyalurkan dana program ini. Kita sering lihat juga bahwa selalu ada antrian yang panjang bahkan ya, karena ATM kita yang terbatas tadi itu. Topografi dan letak geografis KPM kita yang tinggal terpencar-pencar di Ampoang. Di Manggarai Barat juga sama seperti itu juga. Saya dengan siapa? Saya lupa namanya. Saya atas nama pimpinan menutup kegiatan Rekon PKA tahap ketiga tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Semua yang hadir, kegiatan kami dari awal hingga akhir kegiatan rekonsiliasi penyaluran bansos tahap ketiga untuk KPM PKA. Kami percaya Tuhan banyak hal yang sudah kami rancang